Okay, welcome back to our online course of English for Science. Yeah, and today we are going to talk about another sentence structure, another sentence pattern, and this time we will focus on defining a term or giving or creating a definition of a term. Jadi ada istilah, kemudian kita berikan definisi istilah tersebut. Ya, jadi we are going to learn bagaimana sih pola kalimatnya when you want to make a definition. Yeah, so let's check it out. Yeah, using English to define, Aristotle suggested that a good definition should include the general classification of a term plus the specific characters that differentiate a term from other members of its class. Yeah. Jadi when we want to give definition, menurut Aristotle di dalamnya itu harus meliputi ada yang namanya general classification, dia masuk ke dalam kategori apa, lalu kemudian ada specific karakteristik yang menjelaskan atau yang membedakan that term from the other members of its class, yang membedakan term tersebut dari term-term yang lain di kelas umum yang sama. Maksudnya, ya, misalnya di sini kita mengatakan a giraffe is an animal. Animal kan luas nih, ini adalah yang namanya general classification atau kelasnya. Untuk yang seperti ini, maka ini masih belum jadi definition. Ya, belum selesai karena dia belum memberikan specific characteristics. Ya, jadi kalau misalnya mau menurut Aristotle good definition, dia akan menjadi a giraffe is an animal that is tall, comes from African with a very long neck. Ya, jadi dia masuk adalah dia punya term yang akan kita definisikan, dia punya general class-nya, lalu dari general class ini ada spesifik yang membedakan dia dari animal yang lain. Itu yang namanya good definition. Nih ada polanya, jadi kita punya term, ya, setelah ada term ini baru kita akan menggunakan class, lalu ada characteristics. Contoh lain adalah term bingka. Bingka is a cake. Ya, is a cake. A cake kan masih umum tuh. Baru kita jelaskan karakteristiknya. That is usually available in Ramadan fasting months in Banjarmasin misalnya. Jadi kita punya term, lalu kita punya kelas secara umum, baru kelas secara umum itu disempitkan lagi definisinya menggunakan karakteristiknya ini. Nah, ini adalah how we write a definition. Formulanya seperti ini. Remember, when we are making definition or we are defining, maka yang harus kita ingat adalah biasanya definition requires present simple tense. Yang kita gunakan adalah simple present karena itu adalah fakta, dan biasanya kita akan menggunakan the verb to be, is, adalah, bla bla bla. Lalu kan kita punya articles, ada a, an, dan the, maka kata the itu tidak boleh dipakai ditempelkan di term. Misalnya the giraffe tidak boleh karena ketika kita mau menjelaskan sebuah term itu artinya term tersebut bersifat umum, sedangkan kalau kita sudah menggunakan the itu berarti dia sudah sangat spesifik. Ya, ini contohnya, we would define a giraffe, tapi tidak boleh mengatakan the giraffe in specific giraffe karena kata the itu dia sudah merujuk kepada giraffe yang jelas barangnya yang mana. Oke, so kita tidak menggunakan the di depan term ya, remember. Lalu biasanya kita akan menggunakan to be, dan ini dalam bentuk simple present. Oke, nah sekarang bagaimana dengan detail bentuk penulisannya? Let's check it out. Jadi ini adalah contohnya ya. Jadi ada term, lalu kita punya general class word ya, lalu ada specific characteristics. Nah, untuk ini adalah pola yang pertama, nanti ada pola yang kedua. Untuk pola yang pertama ini, yang kita gunakan pertama kali adalah di depannya ada term. Lalu setelah termnya maka ada general classification-nya dulu, baru ada specific characters-nya. Nah, di sini ada termnya, di sini ada contoh juga, dan di sini remember dia menggunakan to be. Ya. Kemudian di pola yang pertama ini ada dua cara untuk memberikan tambahan berupa specific characteristics. Ada yang namanya relational clause ya, atau adjective clause. Kita menggunakan ini. Ini semuanya artinya adalah yang. Ya, ini yang, ini yang, ini yang, ini yang. Yangnya ini kalau bahasa Indonesia semuanya pakai yang ya, sama. Tapi kalau bahasa Inggris kata yangnya itu ini namanya relative clause.
Relative clause itu menggunakan relative words seperti ini. Relative words-nya itu kapan kita menggunakan who? Kalau yang di depannya itu adalah manusia. Kalau yang di depannya itu adalah benda, kita boleh menggunakan which, boleh menggunakan that nih, which yang ini. Kalau itu terkait dengan proses, maka kita akan menambahkan kata by which. Dengan yang mana? Jadi ada kata yangnya, ada tambahannya. Terus yang kalau kita jelaskan itu adalah location, kata yangnya bahasa Inggrisnya adalah where. Nah, ini adalah polanya. Jadi contohnya kita ambil an astronomer, ini adalah term, kemudian kita menggunakan to be. An astronomer is a scientist. Scientist kan umum nih. Terus scientist ini batasannya apa? Who studies the universe. Nah, a scientist, ilmuwan who studies the universe, yang mempelajari universe, itu adalah definition dari astronomer. That's it. Contoh yang lain, a barometer is an instrument, adalah instrumen yang seperti apa? Ini kan masih umum nih. Baru kita tambahkan that measures air pressure. Ini kemudian menspesifikasikan general class-nya. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Dan di sini tidak ada yang menggunakan the, right? Remember, tidak boleh menggunakan the. Ini adalah pola yang pertama. Kita menggunakan kata yang. Terus yang kedua, kita menggunakan frasa saja. Dia tidak menggunakan clause yang tidak dan tidak ada yang seperti ini. Physics is, polanya sama. Yang membedakan adalah yang ini. Physics is the study. Baru karena dia tidak menggunakan ini, kita akan menggunakan of dan for. Kalau kita menggunakan of, ini terkait dengan yang di sini. Jadi dia akan memunculkan benda dan kata benda. Physics is the study of matter and energy. Ya, jadi kalau kita menggunakan of, maka di belakangnya adalah kata benda. Kalau kita menggunakan for, ya ini contohnya, maka yang di belakangnya adalah kata kerja yang ditambahkan ing. Jadi kalau kita mau kasih penjelasan dengan kata benda seperti ini, kita menggunakan of. Kalau kita mau menggunakan kata kerja, maka kita akan menggunakan for. Tapi kalau ada for, maka kata kerjanya menambahkan ing. A volt is a unit for measuring electrical pressure. Ini adalah pola when we are trying to make a definition. Jadi ada yang menggunakan relative clause namanya, yang ada yang ini. Ada juga yang langsung menggunakan of dan for untuk menjelaskan general class word-nya. Nah, ini adalah the first pattern. Ini adalah pola kalimat yang pertama. Oke, yang kedua adalah, nah, yang kedua apa yang membedakan dengan yang tadi? Kalau yang tadi general dulu baru spesifik, kalau yang ini spesifiknya dulu baru general. Ya, bagaimana cara bikin spesifiknya? Untuk polanya sama, the term dulu baru ada to be. Nah, kemudian spesifiknya adalah kita akan menggunakan kata sifat. Kata sifat khusus yang melekatnya pada class word tersebut. Jadi mercury is a metal. Metal yang seperti apa? Liquid. Jadi mercury is a liquid metal. That's it. A triangle is plane figure. Plane figure yang seperti apa? Three-sided. Nah, jadi kita mendahulukan spesifik karakteristiknya. Dan ini sifatnya adalah kata sifat ya. Remember, kita menggunakan kata sifat baru kata benda. Ini adalah pola yang kedua. Nah, pola yang pertama adalah term, general class word, baru spesifik. Pola yang kedua adalah term, kemudian spesifik dalam bentuk kata sifat, baru general class word yang dijelaskan. Dan dia juga sama-sama menggunakan to be. Dan di depan sini tidak ada yang menggunakan kata the. Itu yang harus diingat ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau bingung silahkan di rewind saja, balik ke belakang. Oke, that's it. Nah, sekarang bagaimana dengan penerapannya? Ini dia. Analyzing definitions. Kita akan lihat contohnya bagaimana definition tersebut dibuat dalam bentuk kalimat. Contoh yang pertama adalah helium is an inert gas that is light and non-flammable. Helium ini adalah termnya. Apa itu helium? Kita akan menggunakan general classification, an inert gas. Gas yang seperti apa? That is light and non-flammable. Ini dia yang namanya specific information atau specific characteristics. Di sini dia bilang underline the general class 1, ada garis bawah 1, ini yang generalnya, lalu yang spesifiknya 2.
Untuk yang ini kita bahas saja, nanti ada exercise yang lainnya yang you have to do it on your own. Yang nomor 2, protozoa are one-celled organisms. Nah, kalau yang ini adalah spesifik karakteristiknya. One-celled inilah kata sifat. Jadi protozoa adalah organisme. Organisme yang seperti apa? One-celled. Itu yang namanya protozoa. Jadi protozoa is the term. General classification-nya adalah organism, dan spesifik karakteristiknya adalah one-celled. Yang nomor 1 ini menggunakan pola yang pertama, yang nomor 2 ini menggunakan pola yang kedua. Terus yang nomor 3 kira-kira termnya adalah termnya adalah a machine is, ini dia menunjukkan description asal definitionnya, a device adalah sebuah alat umum, right? Nah, ini adalah general classification atau general class-nya. Berarti yang di belakang ini langsung ada that, ini relative clause that transforms energy from one form to another. Ini adalah specific characteristics. Ya, jadi ini menggunakan pola yang pertama. Ini juga nanti kalau kalian baca ini adalah contoh definition yang bagus. Jadi dia punya term, dia punya general class, dia juga punya specific characteristics. Nanti kalau kalian bikin, remember you have to use that one ya. Sekarang kita cek yang nomor 4. Nanti 5, 6, 7, 8 you can try yourself. The cerebrum. Ya, cerebrum ini adalah termnya. Kenapa kita menggunakan the? Karena ini sudah dia memang sudah satu paket di sini. Mengarahnya langsung kepada tidak ada cerebrum lain. Makanya dia masuk ke dalam the cerebrum. Di sini dia kemudian menambahkan the part of the brain, bagian otak. Masih umum, right? Karena inilah bagian otak. Berarti ini adalah yang bagian general class atau general classification. Terus spesifik karakternya adalah that is the center of reasoning. Nah, ini kemudian yang menspesifikasikan, membedakan part of brain si cerebrum dengan part of brain yang lain. Ini yang spesifik karakteristiknya. Nah, untuk yang nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, setelah kita bahas tadi, I believe you can do that on your own. You can try. Silahkan di pause videonya and then answer the questions. Okay, now let's continue. Correcting definitions. Nah, di bawah ini nanti di buku itu ada latihan, silahkan dikerjakan and send it so I can check it. Ya, jadi ada beberapa catatan yang terkait dengan writing definition. Remember, di bawah sini adalah some guidelines for writing good definitions and are following some poorly written definition. Nah, soal yang di bawahnya adalah definition yang penulisannya tidak bagus katanya. Jadi nanti kalau meriksa silahkan perhatikan yang ini. Yang pertama adalah identify the class. Jadi kalau kalian nanti writing the definition, remember you must give the class, yang general class-nya itu tadi. Examples, description or comparison may be included in your definition, but they should not replace the class term. Remember, boleh pakai deskripsi apa saja, tapi yang harus diingat adalah di sana harus ada kelasnya dulu. Kemudian ketika kita memberikan memberikan definition, we have to be precise. Carbon dioxide is a gas. Ini kan cuma berhenti di general specification, right? Ini not enough katanya. Ini tidak cukup. Kenapa? Karena is a gas. Carbon dioxide is a gas. Ini tidak cukup untuk mendefinisikan karbon dioksida. Gas yang seperti apa? Kita perlu itu, right? Untuk definition. Makanya kemudian dia bilang, what are the specific characteristics that differentiate it from other gases? Ini tidak precise. Ini adalah bentuk definition yang masih belum lengkap. That's it. Contoh lain. Beware of circular definition. A statement, circular definition ini adalah kita menggunakan termnya itu untuk definisi. Contohnya, an agronomist adalah orang yang mempraktekkan agronomi. Clarifies nothing, nggak ada gunanya. Karena kata agronomis ini yang perlu kita jelaskan. Kalau kita menggunakan kata agronomi juga untuk menjelaskan agronomi, terus apa gunanya definitionnya itu? So, beware of circular definition. Itu yang namanya circular definition. Menggunakan term untuk menjelaskan term. Jangan lakukan itu. Next, yang keempat adalah make sure the definition is not
more difficult than the term you are defining. Nah, jadi remember yang namanya definition itu gunanya untuk memperjelas, jangan malah ke penjelasannya itu ternyata lebih sulit dipahami daripada term itu sendiri. Kemudian the next one yang kelima adalah use negative definitions like a tomato is not a vegetable when you think people have wrong idea but then it follow it proper definition. Sederhananya adalah jangan bikin yang seperti ini. Ya, ini it's ambiguous, right? A tomato is not a vegetable. Ini bukan definition, ini adalah pendapat. Remember, do not use this kind of definition. Dan yang terakhir adalah be objective. Saying, contohnya, maksudnya objektif adalah a pizza is something really good to eat. Pizza adalah sesuatu yang enak dimakan. Nggak ada gunanya. It explains nothing to a Martian who has never seen a pizza. Ya, ini kenapa bukan hal yang bagus? Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya masih ngambang. Something, ya something ini juga terlalu luas ya. Pizza adalah something. Boleh pakai something, tapi penjelasan specific informationnya yang harus menjelaskan benar-benar pizza itu apa. Nah, jadi 6 list ini adalah catatan yang harus kita perhatikan kalau kita bikin definition. Remember, kalau dia melanggar yang ini, maka definitionnya is not good. Nah, di bawahnya, nanti silahkan dicek di halaman 71 dan 72. Di bagian bawah, kalau di buku, itu ada exercise-nya. Silahkan tentukan apakah definition itu poor. Ya, ini ada dia bilang poor. Terus kalau dia poor, kenapa sih jadi poor? Kalau dia jelek, definitionnya itu kenapa jadi jelek? Misalnya dia tidak spesifik misalnya, atau di dalamnya langsung spesifik, tidak ada general class-nya. Oke, nah you can decide yourself. Nanti silakan definisi mari untuk nilai. Oke, that's it. Correcting definitions. Be careful, ada definitions yang tidak bagus. Oke, nah ini kita mereview sedikit ya terkait dengan relative clause. Relative clause itu sederhananya adalah ada kata yang di dalamnya. Itu biasanya diambil dari, sebenarnya bisa terdiri dari 2 kalimat yang kita gabung jadi satu. Bisa, ini contohnya adalah protons are positively charged particles. Protons ini adalah termnya positively charged particles. Ini adalah general classification-nya. Titik tapi dia kasih, terus dia beri subjek di sini. They ini maksudnya si protons tadi, contained in the nucleus of an atom. Ini kalau misalnya kita mau gabungkan, ini bisa menjadi specific characteristics-nya yang bisa membantu menjelaskan general class-nya. Caranya adalah hilangkan subjeknya saja, remember, kemudian kita tambahkan relative words-nya yang tadi ada that, who, dan segala macam tadi sesuai dengan benda yang di depannya ini. Ini karena dia adalah benda, noun, nomina, maka kita akan menggunakan that. That's it. Jadinya adalah protons are positively charged particles that are contained in the nucleus of an atom. Bentuknya jadi seperti ini. Jadi subjeknya hilang, kita ganti dengan that. A black hole, ini contoh yang nomor 2. A black hole, ini adalah termnya, is an area in space. Adalah area di space. Ini adalah general class-nya. Terus area itu tadi, it has gravitational pull so powerful that nothing, not even light, can escape. Ini adalah specific information-nya, tapi terpisah. Kita jadikan dia satu kalimat dengan menambahkan relative words, relative connectors namanya. Sekarang di sini adalah space, kata benda, right? Maka kita akan menggunakan, betul, kita akan menggunakan that. Jadinya adalah a black hole is an area in the space that, it-nya hapus, that has a gravitational pull so powerful that nothing, not even light, can escape. Oke, terus yang nomor 3, marine biologists are scientists. Titik. Ini adalah termnya, marine biologist. Classification-nya adalah scientist. Spesifiknya yang belakang, tapi dia pakai titik. Kita gabungkan dengan relative clause. Kalimatnya menjadi, sekarang kita lihat bendanya, di sini ada kata scientist. Ini manusia, right? Jadi kita akan menggunakan, masih ingat yang mana?
Right, kita akan menggunakan who. Hapus they-nya, ganti dengan who, sehingga kalimatnya menjadi marine biologists are scientists who study animals and plants that live in the sea. Gampang, right? Ya, begitulah. Jadi sederhananya adalah kita punya term yang mau dijelaskan, kita punya classification, baru kita punya connectors. Sorry. Kita punya connectors, baru kita punya specific characteristics untuk menjelaskan general class-nya tadi. Oke, saya beri contoh satu lagi, 5, 6, 7, 8, you can try yourself. The stratosphere is a portion of the atmosphere. Stratosphere ini adalah termnya. Kemudian a portion of the atmosphere ini adalah general class-nya. Spesifiknya, it is over 7 miles high. Oke, ini yang dia jelaskan adalah portion of the atmosphere, inilah kata benda. Kalau kata benda, right, kita ganti it-nya dengan that, sehingga kalimatnya menjadi the stratosphere is a portion of the atmosphere that is over 7 miles high. That's it. Nah, yang di bawahnya you can try yourself, digabung saja titik ini, subjeknya hapus, subjeknya hapus, subjeknya hapus, subjeknya hapus, ganti dengan connector words yang artinya adalah yang kalau bahasa Indonesianya. Oke, that's it. Begitu cara kita writing definition of a term in English. Oke, nah selesai slide-nya. Jadi setelah ini you can try, di bawah penjelasan ini ada exercise, ada kumpulan kata-kata, and then you have to make them into a good definition. Remember cara membuatnya kalau dia memerlukan relative clause. Remember juga tadi ada dua pola, ada pola yang kita menggunakan term, setelah itu general class, baru specific karakteristik. Ada juga yang term, kemudian specific karakteristik yang nempel berupa kata sifat ke general class yang muncul di belakang. Oke, mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat. So I hope it's quite clear for you. Semoga jelas. Jadi bisa you can write down your own definition nanti misalnya nulis skripsi atas jenisnya. Jadi that's all. Thank you for watching and good luck.